ini membawa-bawa malaikat Jibril memanggil Allah, Allah memanggil malaikat Jibril, malaikat tersebut menyampaikan mengasihani kepada salah satu calon tersebut. Padahal menurut baginda Rasul bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa pada Suka TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali saat ini sama dai muda, ya, Ustadz Hakim. Iya. Mana kabarnya Ustadz Hakim? Baik, alhamdulillah Mas. Sehat ya? Sehat. Mas Amir sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Nih, Ustadz Hakim, ini musim pilpres kan, bukan musim ya, hari pencoblosan lah ya. Hari pencoblosan itu tinggal menghitung hari lagi. Kita bakal punya pemimpin, presiden seluruh rakyat Indonesia. Nah, akhir-akhir ini bahkan jauh-jauh hari itu media sosial banyak sekali digembarkan dengan berbagai macam konten yang luar biasa, yang bisa saya katakan itu membuat masyarakat itu bingung. Banyak tokoh-tokoh agama, tokoh publik itu ya bisa dikatakan bawa nama ayat lah, bawa hadis lah, bawa ini itu banyak. Kita lihat dulu ya videonya berikut ini. Silakan. Saya mau ceritakan sebuah kisah. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, dan kita berharap hamba itu namanya Anies Baswedan, dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Yang salah itu bukan yang mengucapkan amin. Saya nggak mau dikait-kaitkan amin dalam sholat, amin dalam fatihah, amin habis doa dikaitkan dengan pasangan calon presiden. Nggih. Santai saja. Yang salah itu siapa? Yang salah bukan yang mengucapkan amin. Yang salah itu yang membuat akrom paslon menjadi amin. Ngerti itu asetnya orang Islam kok jadi akronim. Kudunya apa? Santai saja. Mau bengok amin, amin saja. Kue bengok banter amin belum tentu mendukung amin. Orang bengok ya ora apa-apa. Masuk ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya amin saja kok. Begitu Pak Zul yang ngomong viral. Kalau yang ngomong kelompoknya mereka nggak viral. Cie. Kita kepengen Pak Ganjar menang nggak? Kalau kepengen ya serius gitu. Ini malah saya sudah saya siapkan nanti jadwal Pak Ganjar kapan, kalau bisa deklarasi di Pleret. Karena kita Wahyu Makotoromo turunin yang Pleret. Kenapa saya bilang begitu Pak Ganjar? Kenapa saya bilang begitu Pak Ganjar? Namanya Bunyai Nur Watu Congol bin Mbah Dalhar Watu Congol. Satu-satunya putra putri dari Mbah Dalhar Watu Congol masih hidup, yang sejak bayi itu diasuh oleh Mbah Nabi Khidir dan terkonfirmasi secara akademis, secara intelektual, itu bilang Kiai Fuad kudu ngundang Mas Ganjar. Nek ora iki aku kuatir kalah. Lho kok gitu Bunyai? Iki sing dawuh Mbah Nabi Khidir. Iki sing dawuh Mbah Nabi Khidir. Sinten sing Bunyai Nur Watu Congol. Oh. Nah, sudah lihat ya, banyak sekali konten-konten yang kita sendiri itu, masyarakat itu akhirnya mungkin bisa terbelah, menjadi terbelah. Karena apa? Mereka membawa nama ayat, bawa hadis. Sebagai orang awam, fenomena-fenomena itu menurut pandangan Ustadz Hakim itu gimana? Para pemirsa sekalian, pada Suka TV dimanapun Anda berada, dari video-video barusan yang kami saksikan bahwa ini video miris sekali yang bertebaran di sosial media. Satu sisi ada orang
yang membawa malaikat Jibril hanya mengasihani satu tokoh, ya kan? Ada lagi video yang muncul bawa dompet dari sorga, dalam dompetnya ada isi pesan dari sorga, ya kan? Ada lagi video bahwa tokoh tersebut sebagai Imam Mahdi, ya kan? Ada lagi yang bilang tokoh tersebut atau calon tersebut harus dimenangkan mimpi salah seorang bertemu sama Nabi Khidir. Ini semua bagian daripada halusinasi tokoh-tokoh tersebut yang menjual ayat, menjual malaikat, menjual nabi, menjual imam, bahkan bisa jadi menjual Allah untuk kepentingan politiknya. Itu politik sesat. Ini sangat miris sekali. Tapi lepas daripada itu Mas Amir, ini bagian daripada komunikasi mereka terhadap rakyat untuk memberikan satu kepercayaan kepada masyarakat agar mereka memilih tokoh-tokoh tersebut. Padahal kalau dalam kita berpolitik itu, berpolitik yang sehat saja, mengkomunikasikan yang sehat saja, yang wajar-wajar saja, yang masuk rasional saja, ya kan? Bagaimana mungkin seseorang dikatakan calon itu sebagai Imam Mahdi, Mas Amir? Ya. Padahal Imam Mahdi itu bukan hanya buat Indonesia saja, jemaah sekalian. Imam Mahdi bukan hanya buat satu kelompok, tapi Imam Mahdi itu adalah diturunkan untuk seluruh umat di dunia ini. Nah, ini adalah akal-akalan tokoh tersebut atau kiai tersebut untuk memuluskan dan meyakinkan kepada umat agar memilih tokoh tersebut, padahal calon tersebut belum tentu menurut kita sebagai yang bukan golongannya. Pasti ada terbelah. Terus ada lagi yang bilangnya, yang lucunya adalah ini membawa-bawa malaikat Jibril memanggil Allah, Allah memanggil malaikat Jibril, malaikat tersebut menyampaikan, mengasihani kepada salah satu calon tersebut. Padahal menurut baginda Rasul bahwa Allah dan para malaikatnya di langit itu bukan hanya mengasihani satu calon, bahkan seluruh umat manusia ini akan dikasihani oleh para malaikat Allah, asalkan umat manusia ini mengasihani makhluk-makhluk yang lain. Kan kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Siapa orang yang mengasihani makhluk di bumi, niscaya makhluk yang di langit akan mengasihani dirinya. Bukan satu calon doang, Mas Amir. Siapa saja, general secara umum. Ini menjadi miris hanya buat satu tokoh doang. Wah, ini pasti komunikasi untuk meyakinkan orang, ini pembodohan terhadap rakyat. Harusnya orang cerdas. Seandainya ada tokoh-tokoh seperti ini, ini jangan lagi didukung sebetulnya. Ini bagian daripada kalau kita mempercayainya, ikut-ikut berdusta seperti mereka. Nah, tapi alhamdulillah muncul seorang kiai, seorang ulama yang hafizul Quran, yang hamil Quran, bahkan sebagai ahli mufassir Al-Quran, mengkanter berita-berita tersebut dengan keilmiahannya, dengan keilmuannya. Artinya bukan lagi bicara dari sisi mimpinya ketemu yang aneh-anehnya, tapi bagaimana beliau ini mengkanter daripada orang-orang tersebut agar tidak menjual ayat, agar tidak menjual Allah, tidak menjual Imam Mahdi, tidak menjual nama sorga, untuk meyakinkan orang yang memilih calon-calon tersebut. Wah, ini hebatnya kita punya guru ini, Mas Amir. Ya. Dan beliau ini bukan bagian daripada menjual ayat juga, tapi dia menggunakan ayat untuk mengkanter orang menjual ayat, biar nggak seperti itu, Mas Amir. Tapi ada beberapa komentar yang masuk ke dalam redaksi kami. Komentar kita dibaca. Wah, ya namanya komentar ya. Kita tanggapi secara jernih. Berarti Kiai Syarif ada yang komen di situ, berarti Kiai Syarif termasuk jual ayat dong. Itu gimana pandangannya? Jadi, karena kan bawa ayat juga. Iya, pro kontra itu pasti. Padahal maksud daripada beliau adalah ingin mengkanter sejumlah tokoh, sejumlah kiai yang menggunakan ayat untuk memuluskan satu paslon. Nah, dalam video tersebut Kiai Syarif tidak memunculkan ayat untuk mendukung paslon-paslon tersebut, tapi beliau menggunakan ayat secara ilmiah, secara ilmu, bahwa tidak dibenarkan menggunakan ayat, menggunakan nama Allah,
menggunakan nama Nabi atau hadis Nabi atau sebagai Imam Mahdi atau dapat surat dari surga atau Nabi dapat Khidir. Mimpi sama Nabi Khidir atau malaikat menyayangi satu tokoh saja, tidak. Tapi beliau dalam rangka mengkanter itu semua biar jangan menjual ayat untuk memuluskan satu paslon karena belum tentu itu yang dimaksud, yang dimaui oleh Al-Quran atau hadis Nabi. Jadi ayat ini dalam rangka menyadarkan mereka supaya tidak seperti itu. Perintah Al-Qurannya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan mereka karena peringatan itu manfaat buat orang-orang yang beriman. Nah, kembali lagi saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu dan mungkin sudah kita bahas juga di beberapa konten sebelumnya bahwa Kiai Syarif juga pernah menulis sebuah tulisan yang sungguh fenomenal, yaitu tentang Daud naik takhta. Ya. Itu pandangannya Ustadz Hakim sendiri itu apakah sama dengan model-model tipe seperti itu tadi? Jadi Al-Quran itu menggambarkan satu masa sebagai pelajaran buat masa-masa berikutnya. Jadi saat kita bicara Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat setelahnya. Nah, pada saat naiknya tahta tersebut, naiknya masalah atau satu tokoh pada zaman terdahulu, kalau kita baca Quran akan menggambarkan kondisi hari ini, bahkan hari ini tuh seakan-akan mengartikan atau menerjemahkan kasus-kasus masa lalu. Tergantung bagaimana persepsi orang yang melihatnya. Tetapi kalau kita sudah menggunakan satu redaksi ayat atau hadis atau menggunakan nama Allah untuk mengangkat satu tokoh, menjatuhkan tokoh yang lain, ini pasti kerjaannya tim sukses yang ingin mensukseskan satu calonnya tapi berdusta atas nama Allah. Ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Padahal berdusta buat satu orang itu, Mas Amir, itu dosanya luar biasa. Bagaimana berdusta atas nama Allah buat seluruh orang yang mendengarkannya. Bahkan itu berita secara berulang-ulang, berputar di sosial media, berulang-ulang, dan itu kedustaannya selalu berulang-ulang. Nah, ini bahaya sekali, menggunakan diksi-diksi yang menipu umat, menggunakan diksi-diksi yang seakan-akan itu nggak mungkin terjadi, tapi bagi mereka itu terjadi. Miris sekali melihat kondisi belakangan ini, menjual Imam Mahdi, apalagi itu, pokoknya banyak sekali. Nah, maksud kita adalah kalau kita melihat secara jernih, oh ini begini ya, tetapi masih ada di antara orang-orang yang punya filter dalam dirinya, Mas Amir, yang punya onderdil untuk mengkanter sesuatu berita yang menipu dirinya, seakan-akan kemampuan tersebut adalah bisa menetralisir berita-berita yang beredar itu. Nah, salah satunya itu adalah guru kita, Kiai Syarif. Berarti bukan termasuk kategori mau manipulasi ayat itu tadi, enggak? Karena untuk mengkanter bahwa semua bahwa itu semua sudah ada ayatnya. Ya, sudah ada ayatnya, sudah ada contoh-contoh dari sebelumnya yang hari ini tuh seakan-akan terulang kembali. Jadi beda orangnya, beda kondisinya, tetapi kasusnya itu hampir sama. Nah, itu dilihat oleh orang-orang yang mampu memahami teks agama tersebut, yang mampu melihat kasus tersebut dan menerjemahkan kondisi begini, oh sudah ada pada zaman sebelumnya. Akhirnya kan timbul kebencian. Iya. Kita sama kebencian. Akhirnya kan masyarakat jadi apa ya? Wah, ternyata ada misi nih, kiai ini, ustadz ini ke salah satu ini nih. Akhirnya kan masyarakat terbelah. Sampai hari ini guru kita Kiai Syarif belum menyatakan dirinya mendukung salah satu calon. Dan saya rasa belum nggak pernah. Tidak ada dalam lisan beliau atau dalam kampanye beliau atau dalam beliau menggiring masanya untuk mendukung salah satu calon. Saya teringat satu video beliau di TV One beberapa minggu yang lalu, merasa rugi saya atau orang menggunakan nama saya untuk menggiring massa. Ruginya di mana? Kalau menggunakan nama Syarif Rahmat, kata beliau,
untuk mendukung satu calon, saya nggak punya masa, rugi mereka menggunakan nama saya. Apa kemampuan saya? Ini bagian daripada ketawaduannya, kerendahannya. Memang beliau tidak menyatakan untuk mendukung salah satu calon. Bagaimana mungkin digiring opini bahwa beliau juga menggunakan ayat untuk mendukung calon? Wong beliau aja belum menyatakan calon kok. Nah, ini satu kejelian beliau bahwa menurut saya di antara atau jangan-jangan satu-satunya ulama deh. Ulama sekaliber beliau yang secara nasional dikenal, tapi tidak menyatakan dirinya mendukung satu calon. Tapi beliau muncul untuk menetralisir, untuk mengkanter berita-berita mengadu domba di antara umat, di antara paslon, apalagi menggunakan ayat untuk memuluskan tujuan politiknya. Karena politik itu pola taktik, pola licik yang penuh taktik. Karena memang tugasnya ulama kan menentramkan, menetralisir. Nah, ini sebagai dai muda nih, ya, sebagai ustadz muda katakanlah. Ya. Ini sekarang banyak dai-dai muda juga menjadi tim sukses. Mereka jual ayat. Nah, ini pandangannya gimana nih sebagai ya dai muda lah, ustadz muda? Saya, Mas Amir, berkali-kali ditanya sama kawan-kawan saya, hakim kemana? Sampai saat ini saya masih mengikuti guru saya. Saya masih manut sama guru saya tidak akan menyatakan kemana atau kemana. Saya masih di sini, masih di Indonesia, masih buat umat yang kosong itu. Tidak satu, cuman buat semuanya. Biarkan kawan-kawan saya yang mendukung ini itu, tapi saya tidak. Saya masih manut, saya punya guru. Saya tidak akan menyatakan pendukung salah satu karena jamaah kita itu ada di antara kelompok-kelompok itu. Ada di 01, 02, 03. Begitu kita nanti akan menyatakan saat kita pencoblosan, itulah penentuan kita. Dan ingat, rahasia. Nggak boleh. Karena nanti umat akan terpecah belah. Sekarang kalau kita menyatakan ini, apa kata umat yang lain? Miris hari ini berapa banyak tokoh atau ulama yang seharusnya mereka itu mampu mengayomi semua umat manusia, tapi menyatakan dirinya buat satu kelompok dan menghina kelompok-kelompok yang lain, walau kiai sekalipun. Ini yang bahaya, apalagi main di mimbar-mimbar. Khotbah ya? Khotbah. Dan situ pasti menjual ayat. Ya kan? Padahal 3 paslon ini adalah bagian daripada putra-putra terbaik bangsa, sesama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sesama anak-anak bangsa. Kita bagian daripada mereka dan mereka bagian daripada kita. Siapapun yang menang itu adalah presiden kita secara keseluruhan tanpa terkecuali. Dan itu yang selalu didengungkan oleh guru kita, Desari, bahwa mereka adalah 6 putra terbaik bangsa. Kita tidak boleh menjelaskan dengan menjual ayat. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Apalagi sampai mengatakan ini Imam Mahdi lah. Aduh, itu kayaknya. Masa Imam Mahdi buat satu tokoh doang? Buat satu umat doang? Imam Mahdi itu turun buat seluruh umat manusia di dunia ini, bukan satu bangsa doang. Apalagi buat kelompok 01 doang. Enggak kok. Ngawur itulah. Berarti Imam Mahdi juga untuk kelompok 02, 03, 01 juga. Buat semuanya. Buat yang 00 yang lain. Gitu kan. Oke. Ya pesan lah. Bukan pesan ya, apa namanya. Ya sedikit curhat lah. Apa namanya. Pesan lah. Pesan atau curhat ya ini ya. Untuk teman-teman semua pada suka dan yang menyaksikan ini itu sebagai dai muda itu bagaimana? Ya kalau pesan saya bagi kawan-kawan semua atau siapapun yang nonton video ini agar tetap dalam kesantunan, tetap dalam kejujuran, tidak menjual ayat untuk kepentingan fihim, tapi kita menggunakan ayat untuk seluruh umat manusia supaya tetap rukun, aman dan damai. Yang jelas pencoblosan nanti adalah rahasia masing-masing dan siapapun yang menang itu adalah bagian daripada pemimpin kita, pilihan kita, terima sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi menyatakan bahwa yang bukan daripada dukungannya adalah musuh, masuk neraka, bid'ah, kafir, munafik. Ini sudah menggunakan diksi, menggunakan redaksi-redaksi agama untuk menjerumuskan kawannya, padahal siapa orang yang mengkafirkan dirinya itu adalah orang yang kafir sesungguhnya. Baik, itu bincang-bincang sedikit tentang ya fenomena-fenomena akhir ini menjelang Pilpres. Kita sebagai santri, sebagai jamaahnya Ki Syarif, bahwa kita yang pasti
daripada suka tidak mendukung salah satu calon. Salah satu calon. Keenamnya adalah putra terbaik bangsa. Terima kasih Ustaz Hakim. Sama-sama. Sehat selalu. Nanti kita bahas yang lain lagi tentang tulisan-tulisan Habib Syarif ya. Kalau kita namanya Habib ya. Tulisan-tulisan yang banyak sekali nanti kita bahas lah ya. Itu kalau diangkat Mas, tulisan-tulisan beliau itu dari awal beliau menulis, saat ini seakan-akan tuh terjadi. Apalagi kalau kita bahas ada satu buku kecil itu nama judulnya Muhasabah. Oke, nanti dulu. Nanti. Stop. Nah, itu nanti ya. Iya. Karena bukan ramalan ya, karena tulisan-tulisan Kiai Syarif itu dari lama sekali dan ini mulai-mulai terjadi. Nah, Ustaz Hakim sebagai santri Kanjeng Sunan ya, kalau di YouTube-nya itu santri Kanjeng Sunan, nanti bisa melihat, nanti kita bisa mengulik bersama tentang tulisan-tulisan Kiai Syarif. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.